Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah. La yasudul khaira illallah. Bismillah, masyaallah. La yasudul su'a illallah. Bismillah, masyaallah. Maka dinikmati Allah. Bismillah, masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullu asmi syai'in fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dilaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabani masih nak Allah taala sehingga alhamdulillah di bumi mabarakkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Malah itu boleh masyaallah wala di wena to malabita boleh menguruta Pak Imam dalam rangka menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya kita berharap bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya untuk kemudian bagaimana kita menghargai akhirat hidup dan kehidupan kita ke depan. Sembari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengulangi salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malah menjadi asbab sehingga insyaallah manini yang dibuat Allah Subhanahu wa taala malah itu si taruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah itu si taruh sujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hidup dan kumpul bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dibarakati habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tumalak bina Allah Subhanahu wa taala, khusus kepada sayyidil bait mengurutan. Jazakallahu khairan katsiran, karena pada malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan hikmah daripada Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumalabina Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan perjalanan spiritual Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita ittibai dengan 5 waktu. Isra wal Mi'raj, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, maka paling tidak ada 3 peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, peristiwa yang pertama yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di saat itu wafatnya paman beliau Abu Talib, seorang paman paling pembela bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kaum kafir Quraisy datang merongrong dakwah baginda Rasulullah, maka yang berdiri paling depan adalah pamannya Abu Talib. Pada waktu itu ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sangat kehilangan. Kemudian peristiwa besar yang kedua yang terjadi adalah wafatnya istri tercinta, orang yang paling pertama bersaksi menyaksikan kebenaran, berbaiat, bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri yang sangat memperjuangkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari jiwa
raga, harta beliau, semua beliau relakan untuk kejayaan Islam risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari dua peristiwa ini yang terjadi, maka orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu kemudian semakin gencar menghalangi, merongrong dakwah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peristiwa terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Kemudian teman-teman Allah Subhanahu wa taala, karena di Makkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dipeduli oleh orang-orang kafir Quraisy, maka beliau kemudian pergi ke Taif. Tujuan ke Taif baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah risalah Islam di sana dengan harapan mudah-mudahan penduduk Taif menerima baginda Rasulullah. Ternyata Allah Taala, begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke sana, lalu kemudian untuk menyampaikan dakwahnya, ternyata bagaimana perlakuan penduduk Taif? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sampai kemudian kena anina pelipisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdarah, macai malaikat baca rutu. Ya Rasulullah, kalau hari ini engkau meminta saya untuk kemudian mengangkat gunung ini, saya timpahkan kepada penduduk Taif, saya akan lakukan. Macam malaikat. Tapi apa nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Uhara manini matana palakang ime penduduk Taif dia, anak pun apa menini menjadi umat. Betul. Jangan memilihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tadi tena ita dia undang mo beliau pas itu ambil utuh pembali-bali begai. 3 peristiwa besar itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sang kekasih melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, panggil kekasihku Muhammad. Tamalabi Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadilah perjalanan Isra wal Mi'raj yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. Tamalabi Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kehadiran manusia, ternyata langit dan bumi pernah berdialog. Ini dinukilkan oleh An-Nangruta Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Sulbatul Arifin. Langit dan bumi berdialog. Apa nama langit laut di bumi? Wahai bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan arasy itu berada di sisiku, kata langit. Bulan, bintang dan sebagainya semua ada di sisiku, kata langit. Kemuliaan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berada semua di sisiku. Apa temu patuanan bumi? Pada waktu itu bumi kemudian tertunduk. Masih punya apa tuh batuan? Apa iya tuh dia tuh nenda dia tahu? Nanti temi itu mah apa aku amat tiramai? Iya tuh mau turun dari Yahudi. Bumi tertunduk. Itu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ternyata tomalabina Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, bumi kemudian kembali berbangga diri, membusungkan dada, bahasanya, pendekatannya di depan langit. Apa itu yang apa itu yang bumi? Langit, musang tidak tahu lahir. Munai, iting alu pura mu bangga-banggakan, arasna pu Allah Ta'ala, bulanna pu Allah Ta'ala, bintangna pu Allah Ta'ala, ingganana planet divino, andani apa dia pu Allah Ta'ala tidak tahu dia tahu dia. Muni ini tahu, muni dia tahu bahkan andai apa dia lagi ada pu Allah Ta'ala tidak tanahnya. Andai apa dia ingganana sewa-sewa pu Allah Ta'ala tidak tanahnya. Muni sangana
Muhammad. Pada waktu itu kemudian sumangit langit. Muni malam-malam begitu tahu deh. Ia nasa dipalakan menjadi asalnya apa-apa nalingan anak siwa-siwa. Ini ada lelena. Ruan mau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh anak guru Ta'ala Allah Masya Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirlahu dalam kitab Sirrul Asrar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu nuri. Inggandana pambulanna apa-apa na paliana ku Allah Ta'ala nuri tayan unawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Kami na pambulanna na paliana ku Allah Ta'ala ruh ku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awwalu ma khalaqallahu al-kalam. Kami na pamulan na pada Allah Ta'ala adalah al-kalam. Kemudian awwalu ma khalaqallahu al-aqlu. Hal yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akal. Ya ini nanti pamulan apa-apa karena apa ini sangat pamulan cari tanah. Natap saya anak guru tak Syekh Qadir Jalani wal muradu minhum akatanya ini di apa-apa di wahidun di hakikatil Muhammadiyah mamen saya tahu di hakikatnya Muhammadiyah. Jadi begitulah biasanya baginda Rasulullah SAW. Jadi wajar kemudian kalau bumi membalas komentar langit yang pernah terjadi pada waktu mereka berdiam. Bumi kemudian juga membusungkan dada di hadapan langit dengan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Ya, kita lanjut kembali. Jadi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa perauna munajat na langit lo di Allah Ta'ala buang. Muak mubaliang ipalakan kekasihmu. Manusia yang paling engkau cintai, manusia yang engkau agungkan, engkau muliakan di bumi, maka betul kesempatan turioban malah atur yau nendai. Sehingga ulolong atau itu Allah berana kemuliaannya ya Allah ya Rabb. Itulah salah satu yang menjadi asbab sehingga terjadi perjalanan Isra wal Mi'raj selain dengan asbab yang pertama tadi. Ternyata jauh sebelumnya langit pernah meminta kepada Allah agar beliau juga diinjak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai ke tempat tujuan utamanya melalui pintu-pintu langit. 7 pintu langit beliau lalui. Yang dijaga, yang didiami oleh para nabi. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini ada berbagai macam penafsiran. Ada penafsiran yang mengatakan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah perjalanan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu pendapat. Yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj itu melalui mimpi. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah pendapat yang paling kuat dan kita iman kepada itu, kita yakini itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dengan ruh dan jasadnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memulai kata-kata subhana, kata-kata tasbih di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Tidak mungkin apa mulai Allah Ta'ala dengan kata-kata maha suci. Nah puji kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Ta'ala kalau peristiwa itu bukan peristiwa yang luar biasa, yang justru di luar daripada nalar akal manusia. Bayangkan dia dari Masjidil Haram lalu Masjidil Aqsa hanya sebagian malam. Lailan itu artinya sedikit malam.
Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Ini kata asra itu adalah bermakna perjalanan yang dilakukan di malam hari. Ya. Sebetulnya kalau dalam tata bahasa Arab, kata asra ini dia adalah kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya. Kata yang tidak memerlukan objek. Tapi karena nata poiso kata-kata bi alba bi abdihi, maka adalah kemudian yang menjadi pelaku dan ada yang kemudian menjadi pasif. Yang jadi pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang dikena perlakuan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan. Siapa yang diperjalankan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tomalabina bu Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di kata-kata abdi yang kemudian ada dalam ayat ini kemudian menjadi sebuah kabar, sebuah informasi bagi kita bahwa jarak yang terdekat antara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di saat itu adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dia dengan abdinya, bi abdihi, hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itulah kemudian yang kita ikuti, yang kita ittiba kepada Rasulullah, bahwa ketika kita ingin berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin bermunajat, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka komunikasikan, munajatkan pinta dan harapanmu melalui posisimu sebagai seorang abdi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tamalabina Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan, beliau kemudian diberi kesempatan oleh malaikat Jibril untuk kemudian singgah di beberapa tempat. Pertama, tempat yang beliau singgahi adalah Yasrib, yang sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Apa hikmah di dalamnya? Malaikat Jibril mengabarkan bahwa suatu saat nanti engkau akan hijrah ke kota ini, kota Yasrib pada waktu itu, yang sekarang bernama Madinatul Munawwarah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan oleh malaikat Jibril lalu kemudian menunaikan salat 2 rakaat. Apa dia? Ma'ale palakiran. Jadi dulu tuh ma'ale itu ringan yang malabi. Oh, ale lakiran dia tunaikan salat 2 rakaat. Mengapa? Nah contohkan yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isra Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum beliau hijrah. Dan beliau sudah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa suatu saat mani ini tubuh namanya kumedi di kota ini. Jadi depan memang kepala mereka. Kemudian yang kedua, beliau kemudian diberi kesempatan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga di Bethlehem. Di mana itu tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Ali waraka mengapa di daraka karena malapi orwane. Mengapa nama malapi? Inginan Nabi Isa dilahirkan. Malapi itu. Ma'ale pelajaran Nabi Isa menunaikan salat 2 rakaat. Kemudian selanjutnya adalah di Bukit Tursina. Beliau juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sehingga untuk kemudian menunaikan salat 2 rakaat. Mengapa Bukit Tursina? Apa lahirannya? Tempat Nabi Musa alaihissalatu wassalam bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Musa punya pangkat kalimullah, orang yang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Malak bin Urwano ala lahiran. Itulah yang kemudian kita jadikan sebagai ikutan ittiba ketika kita mendatangi tempat-tempat mulia, ambil berkah di situ. Tomalabina bu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian beliau sampai di Masjidil Aqsa. Disingkat-singkat media apa mencari tanah saya dilakukan tuan lebih. Andai ada penyampaian dan nambah tak mau kita usia singkat. Singkat di maksimal itu kita 45 menit, 20 menit paling lama.
Nah secara dari Pak Isa ya, bagaimana? Ilan cuman di Melayu. Tomalabi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau sampai di Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, beliau kemudian dihadiri oleh ingganana Nabi. Seluruh Nabi kumpul di masjid itu. Diriwayatkan dalam salawat tahrim, ya tidak salawat tahrim apa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kami nanduri ulo, lalu kemudian mas sambayan dia menjadi imam. Itu ada di salawat tahrim. Dirani masalah salatu wassalamu alaihi, ada dalam kalimat itu dikabarkan, diceritakan bahwa Rasulullah SAW ketika berada di Masjidil Aqsa, beliau kemudian berada paling depan, lalu kemudian menjadi imam salat daripada nabi-nabi yang lain. Makanya benar dalam kata Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari bahwa ana sayyidul anbiya, saya ini adalah penghulunya para nabi. Tomalabi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian beliau lanjut perjalanan. Nah, apa itu dilinur imun? Naik di langit. Naik ke langit. Lalu kemudian di langit pertama beliau berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Maka salam malaikat Jibril. Assalamualaikum. Kembali Nabi Adam, waalaikumsalam. Ini salam ini berapa? Nabi Nabi malaikat Jibril, yang saya temani adalah apumu secara zahir, tapi hakikat apa umumnya. Tapanesa Nabi Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapana tipaita Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam. Do Nabi Adam mak menggiling di kanan di cawawan menggiling karena sumangi boy. Mitsule Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai Jibril. Ya Jibril, apa di papawan kami? Mak dari kanan na menggiling, dicawa tapana menggiling karena sumangi. Mau ita enggak tahu namanya. Siapa diri wan? Kira-kira mau ita. Ya. Mohon malaikat Jibril, iya tuh Nabi cawa lo mak mita di kanan nau, apa naite anak apuna ilalan di surga malaki dan Allah Taala. Tapi lo ngaminggi di kainnya naitawen apuna di neraka masih sah. Sumangi mo itu, iya mo jamayaman itu sampai kemudian ila yaumil qiyamah. Kemudian lanjut perjalanan, beliau kemudian masuk di langit kedua, berjumpa dan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini adalah nabi yang dibunuh oleh umatnya Bani Israel. Ya, jadi nabi itu Nabi Yahya itu adalah nabi yang kemudian dibunuh oleh umatnya sendiri. Dan itulah perutusan dari Bani Israel, ya, yang membunuh Nabi Yahya. Beliau berada di langit kedua bersama dengan Nabi Isa. Kemudian lanjut perjalanan di langit ketiga, beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalatu wassalam. Nabi Idris itu disapa oleh malaikat maut. Ya, itu Nabi Idris itu dia oleh malaikat maut. Saudara, mana boleh muala bisa dilebak dia kabar? Iya, tenang saudara. Gampang didekin. Apa tak kalau siang dari luar tahu di luar hera. Cocok nih. Masain dari oleh malaikat. Malaikat mau Nabi Idris. Kata mau lebih lama. Poporete buku. Robo apa? Apa boleh malaikat mau? Apa minum itu Nabi Idris? Apa boleh muti saudara? Mereka boleh muti wale habis sangat. Murah atau si janji. Mau main doang namun alam mau anda pak mau karema. Minum saudara. Dah salah pengertian. May di sana may messenger, may di sana may SMS, may di may telegram no. Iyo rin ang membaca. Ngayon na telegram mo may o pitore gulung luar itu mabuti nasa mo. Jadi itu mabuti ni dua ubah mo ya. Saya saja dikali. Kemudian ringin mo luar itu. Diro sa malasa. Ite pura roko apa mo? Hah?
Kemudian itu luar tiba batu muteruang itu diapain? Jangan tiba bang muteruang itu mami kene buikmu mindow nendai. Berarti wasan kalau mau tabu. Biasa may tawas kalau memang itu. Tanah kita mau tiba tanah batu kita mau tiba. Begitulah malaikat maut dengan Nabi Idris. Sehingga inilah yang kemudian menjadi iktibar pelajaran kepada kita bahwa semua ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita baca. Informasi-informasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pesan atau tanda-tanda mestinya kita jadikan sebagai pelajaran untuk kemudian senantiasa bermuhasabah. Tomalabi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Kemudian lanjut ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Ya, Nabi Harun dia tuh Nabi sasi jangkau nama putih, sasi malotong. Mana hitam putih. Iya nak terjadi karena ruwe nabeso Nabi Musa. Nabeso Nabi Musa dia nabeso nasa, sasi nabeso. Jadi nabeso yang rumah putih. Mengapa nabeso? Karena waktu Nabi Nabi Musa, Nabi umat Nabi Sula Nabi Harun, maka dulu hari jaga dulu umat dulu jaga apa? Ya, boleh sambil nagoda umat Nabi Musa dibikinkan makhluk yang menyerupai Tuhan katanya. Lalu kemudian diajar umat Nabi Musa untuk menyembahnya itu, sehingga lipun Nabi Musa. Moto jagai mata namu jagai karena lipuna itu tak panawe so jangkokna tak pamapunte sasi malotong. Kemudian di langit ke-6 beliau berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian ke langit ke-7 berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Singkat cerita, masuk ke perjalanan selanjutnya. Sampailah kemudian ke satu tempat di mana tempat itu andampi mana lalu malaikat Jibril. Lalu acul malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril dia orang dia acul malaikat Jibril. Andampi mana? Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sholat nyawa lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kuliah di zatna kuala ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasa diibaratkan anak buruta lama Syekh Haji Lahum Saleh anak buruta kemudian kita bahwa itu Nabi Allah taala maka dibahasakan pendekatan duniawi ibaratnya enggak lepek-lepok anak sasi. Ya. Dok sasi dok lepono boleh lebih sasi. Tapi ada itu tuh malam awal lembo sasi. Lembo tuana mutia, sasi tuana mutia. Tapi dok lembo asalnya boleh lebih sasi. Begitulah ibarat yang diberikan biasa digambarkan oleh anak beruta al-alama Syekh Haji Lahum Saleh. Tomalabi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya tujuan utamanya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah untuk kemudian yang kita sudah ketahui bersama bahwa beliau untuk kemudian diberi kewajiban bersama dengan umatnya melaksanakan sholat sembahyang. Pertama untuk sambayan Nabi Allah Ta'ala kita 50 rakaat sehari semalam. Nah tolak di Nabi Ta'ala na tolak natari matong ija Nabi Ta'ala. Sami nama atak Nabi Ta'ala. Beliau kemudian pulang kembali lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apakah rema boleh di Allah Ta'ala? Kami menyanu pun Nabi sampai sholat ummahu 50 rakaat sama misalnya lo macuan Nabi Ibrahim. Ia tanpa tidak papasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ta. Ya Muhammad, ya Rasulullah, duduk surga lewat itu sempurna.
Surga itu membutuhkan tanaman, dan tanamannya berasal dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi maknanya itu mai tura-tura tak lan di surga, pamati rampe-rampe itu dari Allah Ta'ala, kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan jadikan sebagai bacaan zikir sebelum kita tidur. Kurang yang dibahas ya. Tomalabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naon di Nabi Musa langit ke-6. Nabi mas serega dia mau paimane. Naon di langit ke-6. Tapan itu Nabi Musa apa karewa kan di? Mau nian dia karewa Nabi pun Allah Ta'ala sampai 50 rakaat sama Musa Allah solong mau. Muni pembali dia pun Allah Ta'ala. Dia nak mulai dia nak nolong makmu. Umau saja di sini ada walukur bulu-bulu naik. Bisa saya walukur bang. Walukur agi mana? Sina nahu agi bulu-bulu. Nanti nahu ni nahu itu mau juga jual no. Balu tak mau. Ya. Pembali dia pun Allah Ta'ala terukuran oh. Pembali Nabi pun Allah Ta'ala merukurang berkat dari usulan dan Nabi Musa. Nomboy, mo apa karewa mo napakurangan at tuo. Mo na ipang balik mo leday, hindi na pinulong mo itino. Yung balik mo karang pitalo na bita mo balangali sampai kemudian jumlah rakaatnya menjadi 17 rakaat. Nah, sebelum itu memang Nabi Musa, tapi Nabi membalik Nabi kita. Apa hikmahnya sehingga Nabi Musa Nabi kita membalak bolak-balik Nabi kita pun Allah Ta'ala. Ibaratnya doba boleh pak makau lalu si dua lubai sangin melo kalau suyu sang melo kalau maraiti yurun nih mengapa nih karena ada bias di situ boleh dipilih kacing boleh suyu dia dorong apa boleh masih ada di nabita malah tidak tahu ada bias di situ, lalu kemudian kita juga mengambil berkala tuh sudah itu yuruni apa segala macam. Yo tuh minta tuh boleh maka matanggal loyo domo, nah mata atau kita yuruni makai. Begitulah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Boleh Nabi Tasita Allah Ta'ala dia bias dia. Sementara Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, andai malah hancur Bukit Tursina ketika satu titik cahaya diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di Bukit Tursina, hancur Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam kemudian pisah. Ini mana? Tapi ketika Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah Isra wal Mi'raj, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertemu muka langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kemudian kembali kepada Nabi Musa melalui langit ke-6, berjumpa. Ada biasnya di situ. Naita Nabi Musa, ia butuh dan nasyum balik pulang. Dan buku banyak masalah Nabi Musa. Tolong dengan Allah Ta'ala. Sehingga belok dipamit Nabi Ta'ala Nabi apa? Dan Nabi Musa. Pamit mah turun dari Nabi mulai dari mau ia mulai tapi saya mati karema luar itu juga rakaat padilangan setiap tuan dia pertama 50 rakaat. Ia Tuhan di padilangan. Apa dia khususiana umatnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Musa itu dipalakan, kalau orang mau nasi cari dia turun dulu ya. Mengapa nama tahan dua apa nama lain lagi tay? Ya kan dia nggak bias ada di situ. Ya, mengapa nama paten dari Nabi Musa? Karena meloi ma'ala Allah bilang. Ya. Tomalabi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah kemudian apa hikmah dibalik itu semua? Ya, hitam metode diintin dan ya, supaya jangan hanya persoalan perjalanan yang kita bicarakan, tapi apa sesungguhnya hikmah di dalamnya adalah mianai warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapura mitiana lalui Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga beliau diberi jabatan pangkat kemuliaan dengan kalimullah, orang yang berdialog dengan Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disetaruma dengan Allah Ta'ala.
sehingga kemudian menerima amanah kewajiban perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu kemudian kepada kita sebagai umatnya, kita kemudian ittiba kepada baginda Rasulullah SAW untuk kemudian melaksanakan salat 5 waktu, bahwa mi'rajul mukminin, mi'rajnya orang-orang yang beriman adalah ketika dia salat. Ya, di saat mahkota yang mulia ini, yang kita selalu bangga-banggakan, ya, dia lo manduduk sedetik tak alawe tak apa segala macam sonewandi mandi mengapa. Tapi ngayan enarudu jangan coba-coba, karena ini adalah kemuliaan, ini adalah keagungan seorang manusia. Kepala. Di saat kepala itu berada di tempat yang paling rendah, tempat itu adalah tempat sujudnya. Di saat itu dia mengaku dirinya sebagai seorang hamba. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengabarkan akrabu mayakunul abdu min rabbi azza wajalla wa huwa sajidun. Jarak yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah wa huwa sajidun, di saat dia sujud. Fa'akthirud du'a, pamai peramu ila sujudmu. Mengapa kalian itu rotok itu Allah Ta'ala? Itu pertama. Yang kedua, karena perjalanan Isra wal Mi'raj terjadi pada sepertiga malam yang akhir, maka Rasulullah SAW juga mengabarkan akrabu mayakunu rabbu min abdihi fi jawfil lail akhir. Jarak yang terdekat, waktu yang terdekat, momen terdekat antara Tuhan dan hambanya adalah pada sepertiga malam yang akhir. Fa in istata'ta an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ati fakun. Kalau kalian kemudian mampu menjadi orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang sujud kepada Allah, orang-orang yang mengingat kepada Allah pada waktu itu, fakun, lakukan. Mengapa kalian itu tuduh Allah Ta'ala berkarya pakai dia. Pak ini nama itau sangat to mangoro lis iya, sangat to mangipi, nyebut to manjekne, dan sebetulnya saya selalu membahasakan begini to malati to Allah Ta'ala. Duk sebenarnya makaru wongi antara jam 1 sampai seterusnya biasa itu tuh minggu titiknya. Itu sebenarnya alarm dari Tuhan. Timbul kambing pas sampai ada rakaat, dan sangat titik. Tapi mak mau boleh juga sangat titik wani atau mana atau kembali matindo. Duta sebenarnya panjene orolo mau mena 2 rakaat atau ale sampai sunnah urut 2 rakaat. Mane mas sampai tahajud atau qiyamul lail. Mengapa sampai wudu? Karena sama di saat ini mengapa sampai wudu? Karena di waktu Rasulullah SAW perjalanan Isra wal Mi'raj ini, Nawawi malaikat Jibril tama jalan-jalan di surga, piknik di surga, etapanan di surga, naik rani pokok yalapa, bisa saya jalapa, pokoknya palipa, bamba kolonna bilal bin Rabah, sakolong sandal diolo, ayo pokoknya palipa itu mana, kami namanya sembeng, itu mau pengundi, nah isa nga nita bang masang danan iano bilal bilang dapat mati ilalan 2 pwede pakai ilalan nami pwede nga sandanan kemudian tapanan pwede dimakan nita nilon ni bilal dulu apa di amalanmu luar biasa sana ibu nak tahu ibu iya mau bapak pulang ibu iya mau buang mau idea mana dia pun mau ni pokok apa nasi ni main aneh-aneh bilang, anu tanpa dia bisa bang, anda nak manjit nih, mau anda nak mas sambayang 2 rakaat, mau dia mau ini, mas salai sehingga orang di bawah sandal mau pelu-peluan di surga, sampai sudah 2 rakaat. Jadi makmir itu mahal Allah dirami bilang, mari kita laksanakan, manjit nih tahu, dan yang ibu kan anak kamu pada manjit nih tahu, kalau sama sudah 2 rakaat, ya. Mengenai masalah panjang ini tahu. Kemudian sampai sunat 2 rakaat, sampai 2 rakaat tidak mengenal waktu, tidak ada waktu haram baginya. Mengapa? Karena bukan yang terkait dengan waktu, ya. Nah, itu. Kemudian tomalabina Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ruwai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Rubaiyah. Rubaiyah mu'melo siura atau ila surga malapina ku Allah Ta'ala. Desa tanpa dibapasan mati taat terus sujud. Maka disujud oleh Allah Ta'ala. Karena ia tuh melo siura ila surga malapina ku Allah Ta'ala. Melo si tandun sujud main dia uli surga malapina ku Allah Ta'ala adalah tumai disujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu tumalapina ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah daripada Isra wal Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah marilah kemudian kita memperbanyak sujud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir sekali ingin walamdi maunga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dibaca pada diri tahu. Diawali dengan 3 poin. Pertama, khatamkan Al-Qur'an. Kemudian jadikan para nabi sebagai penebusmu. Kemudian jadikan orang-orang di sekitarmu cinta dan sayang sama engkau. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 33 kali. Ini mesti bahasa pendidikan Quran. Baca puluh Allah petandung, baca al-falaq pisang, baca an-nas pisang, rapang itu matamai Quran, rapang andi tungang. Kan dok rapat tuh hitungan tuh, ya, citengan, tanah di tanahnya, ya, kan begitu. Kemudian jadikan para nabi penembusmu baca salam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian buat orang-orang di sekitarmu cinta, jangan kita tidur sebelum mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baca minimal Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ila akhir. Kemudian yang terakhir adalah amalkan tunaikan para haji dan umrah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kembali tahun 2020 Ta'ala saya kira inilah yang sempat saya sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri dan kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jamaah acara Isra wal Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah mendengarkan bersama tausiah atau siraman rohani buat kita semua.